Paris memeluk Dania tanda dia ikut bahagia dengan kemenangan yang Dania dapatkan. Sedangkan Marco dan juga Loli terlihat kusut. Dalam sekejap mereka kehilangan apa yang sudah mereka kuasai selama ini. Api dendam terlihat di mata dua manusia yang kini sedang menatap Paris dan juga Dania penuh rasa benci. Kamu sudah membuat aku marah, Dania. Setelah ini, kamu akan menanggung akibatnya. Gumam Marco. Lalu Marco dan Loli pun akhirnya pergi meninggalkan pengadilan dengan perasaan marah dan juga malu. Melewati seorang lelaki yang sedari tadi terus saja mengawasinya. Bahkan lelaki itu mengikuti jalannya pertandingan tanpa ada yang mengenalinya. Semuanya sudah sesuai rencana. Aku hanya butuh mendukung pihak yang sedang terluka. Dan aku akan menyiramkan air garam pada luka yang masih berdarah. Aku rasa ini akan seru. Gumam lelaki itu dengan senyuman penuh misteri. Alex melajukan mobilnya menuju ke arah sebuah hotel mewah yang ada di Bali. Lelaki itu menguar senyumannya. Dia sangat bahagia melihat Dania menang di pengadilan. Entah kenapa dia merasakan hal itu, tapi yang jelas, dia sangat puas melihat wajah Marco yang marah padam, menahan marah dan juga rasa malu. Hari ini dia ingin menemui kakeknya yang sedang berada di Bali. Sudah 2 hari, ayah dari Morgan itu berada di Bali. Tapi Tuan Willy sama sekali tidak memberitahu Morgan kalau dia sedang berada di Bali. Entah apa maksud dari laki-laki tua itu sebenarnya. Hanya dia dan Alex yang tahu. Alex langsung masuk ke dalam kamar hotel kakeknya, karena dia memang sudah ada akses yang membuat dia bisa keluar masuk kamar kakeknya itu dengan bebas. Lelaki itu langsung disambut dengan pertanyaan dari Tuan Willy. Bagaimana? Apa semuanya sesuai rencana? Tanya lelaki tua itu sambil menatap ke arah Alex. Ya kek, semuanya berjalan dengan lancar. Wanita itu memenangkan persidangan. Jawab Alex lalu duduk di samping Tuan Willy. Bagus, kita tinggal menunggu hasilnya. Apakah wanita itu akan kembali ke Sukabumi atau tetap di sini? Ucap Tuan Willy. Aku rasa dia tidak akan tetap di sini, karena aku yakin dia tetap ingin dekat dengan Nyonya Asti. Ucap Alex. Soal Asti biar kakek yang urus. Apa kamu melihat Asti di persidangan? Tanya Tuan Willy. Alex menggelengkan kepalanya pelan. Dia bingung kenapa Nyonya Asti tidak datang ke persidangan putrinya. Lalu Alex pun melihat ke arah kakeknya. Dan Tuan Willy hanya tersenyum penuh arti kepada cucunya tersebut. Apa kakek sudah melakukan sesuatu? Tanya Alex menyipitkan matanya ke arah Tuan Willy. Lelaki tua itu tidak menjawab, justru dia malah tertawa terbahak-bahak menanggapi pertanyaan dari cucunya. Apa yang kakek lakukan? Tanya Alex lagi. Dia penasaran dengan apa yang sudah kakeknya lakukan, sehingga Nyonya Asti tidak datang di persidangan putrinya. Aku hanya sedikit mengancam perempuan itu, biar tahu di mana posisinya. Ucap Tuan Willy. Kakek memang hebat. Ucap Alex terlihat sangat senang. Dia merasa sudah berada di atas angin saat ini. Bagaimana tidak, sekarang dia sudah mengambil alih seluruh usaha bar kakeknya dan Morgan yang ada di Bali, ditambah lagi dukungan kakeknya yang begitu besar kepadanya. Kamu fokus saja menjalankan usaha yang baru kamu dapatkan, kakek akan mengurus semua rintangannya. Ucap Tuan Willy sambil menepuk pundak cucunya. Oke, aku akan tunjukkan kalau aku bisa membuat usaha kita semakin maju. Ucap Alex penuh semangat. Tuan Willy tertawa, begitupun juga dengan Alex. Mereka berdua tertawa bersama sambil meminum alkohol dari gelas yang sedari tadi ada di depannya. Berbeda dengan Alex dan Tuan Willy yang sedang tertawa bahagia, Dania malah terlihat murung. Dari tadi dia mencari sosoknya Asti. Dania tidak tahu mengapa, dia sangat sedih saat tidak melihat Nyonya Asti di persidangan. Walaupun dia menolak mengakui wanita itu sebagai ibunya, tapi hatinya tetaplah bersedih saat Nyonya Asti tidak memberikan kabar sama sekali. Apa cuma sebesar itu kasih sayangmu kepada aku? Dania bermonolog. Paris memperhatikan Dania sejak tadi. Dia merasa kalau Dania sedang bersedih, tapi dia tidak tahu apa yang sebabnya. Kenapa kamu sedih gitu, Dan? Tanya Paris sambil menyetir mobilnya. Dania menoleh ke arah Paris setelah dia mendengar pertanyaan dari pengacara muda tersebut. Aku tidak bersedih, hanya sedikit merasa kecewa saja, jawab Dania. Kecewa? Paris mengerutkan keningnya saat mendengar jawaban dari Dania. Dania hanya menganggukkan kepalanya tanpa memberikan penjelasan mengapa dia bisa merasa kecewa.
Apa ini soal persidangan? Kata Paris mencoba menebak. Tidak, jawab Dania cepat. Dia tidak mau Paris salah paham. Lalu, tanya Paris mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh wanita cantik tersebut. Aku hanya tidak mengerti kenapa cepat sekali sifat manusia itu berubah, ucap Dania. Siapa yang berubah, Dan? Paris semakin tidak mengerti dengan arah pembicaraan Dania. Tidak ada, ucap Dania malah tergagap. Dia tidak mau mengutarakan isi hatinya pada Paris. Dia tidak mau terlalu dekat pada laki-laki yang merupakan saudara sepupunya itu. Bukan dia tidak percaya, tapi dia memang belum bisa percaya pada Paris. Itu karena dia baru mengenal laki-laki itu. Sebenarnya dia lebih nyaman untuk membagi perasaannya pada David, tapi itu juga tidak bisa dia lakukan karena perkataannya Mirna. Dania tersenyum kecut. Dia salah mengejek dirinya sendiri saat ini. Apa kamu lapar, Dania? Tanya Paris. Dania menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasakan lapar sedikit pun saat ini. Yang dia rasakan hanya kecewa. Kecewa kepada Nyonya Asti dan juga David. Paris terus saja melirik ke arah Dania. Maka lelaki itu seperti tidak konsentrasi dengan menyetirnya. Karena dia sibuk memperhatikan adik sepupunya itu. Kita makan sebentar ya. Aku sangat lapar soalnya, ucap Paris. Lelaki itu membelokkan mobilnya ke sebuah restoran. Dania hanya bisa pasrah saat mobil itu berhenti di depan restoran. Mau tidak mau dia harus turun. Lagian dia juga tidak mau setelah sepupunya itu harus menahan lapar hanya karena dia. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam restoran itu. Dania tetap memesan makanan, walau sebenarnya dia tidak lapar. Apa sih, Dan, yang sedang kamu pikirkan? Dari tadi kamu itu terlihat sedih. Apa kamu menyesal udah berpisah dengan Marco? Tanya Paris. Dia sebenarnya juga tidak lapar, tapi Paris ingin mengetahui alasan kenapa Dania murung sedari tadi. Dia tidak mau kalau Dania merasa sendirian. Ada sedikit kebingungan di hati Dania. Dia sebenarnya sangat merindukan ibunya, tapi dia juga sangat membencinya. Tidak ada, aku hanya bingung harus bahagia atau bersedih dengan perpisahan ini, ucap Dania asal. Paris heran dengan jawaban yang keluar dari bibir Dania. Sedih? Kamu bersedih karena berpisah dengan laki-laki seperti Marco? Tanya Paris. Bukan karena berpisah dengan Marco, tapi aku bersedih karena cita-citaku untuk menikah sekali seumur hidup tidak bisa terlaksana, ucap Dania semakin asal. Benar apa yang dikatakan orang, sekali kita melakukan kebohongan, pasti akan menciptakan kebohongan yang lainnya. Kamu ini aneh, Dan. Rumah tanggamu hancur bukan karena kesalahanmu, tapi karena suamimu itu laki-laki biadab yang tidak pantas disebut suami. Kalau David menyebut mantan suaminya itu manusia bunglon, sungguh sebutan yang bagus, ucap Paris terkagak. Dania tersenyum tipis mendengar apa yang dikatakan oleh Paris. Wanita itu jadi teringat dengan David. Entah sudah berapa hari dia tidak bertemu dengan David. Lelaki itu sedang keluar kota saat ini. Kalau biasanya David selalu mengabarinya, atau dia yang bertanya kabar dengan Dania, saat ini sama sekali tidak ada kabar dari laki-laki itu. Dan David pun tidak menanyakan kabarnya sama sekali. Dania sebenarnya ingin menelpon David untuk mengabari kalau dia memang sudah menang dalam persidangan, tapi lagi-lagi dia kembali teringat tentang perkataan Nyonya Mirna waktu itu. Jadi akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Dan manggil Paris. Tapi Dania seolah tidak mendengar panggilan laki-laki yang saat ini sedang ada di hadapannya itu. Dania masih aja asik melamun. Dania. Paris kembali memanggil Dania karena wanita itu terus diam dan melamun. Iya, jawab Dania sedikit terkejut. Lalu dia tersenyum ke arah Paris. Ayo cepat makan, setelah ini kita ke rumah David, ucap Paris. Mendengar nama David tentu saja Dania bersemangat, dan itu bisa dilihat oleh Paris. Lelaki itu tersenyum penuh arti melihat Dania yang kembali bersemangat saat mendengar akan mengajaknya ke rumah David. Tapi senyuman Paris itu seketika luntur saat melihat seorang wanita yang berjalan penuh emosi ke arah dia dan juga Dania. Mampus, itu cewek Sinti ngapain juga dia kesini? Gumam Paris. Dia kelihatan panik dan tentu saja itu membuat Dania bingung. Kamu kenapa? Kenapa jadi panik gitu? Seperti melihat setan aja, tanya Dania. Setan? Jadi kamu melihat aku seperti melihat setan? Kalau melihat perempuan ini seperti apa? Apa seperti bidadari?
Tiba-tiba perempuan yang tadi Paris lihat itu sudah berdiri di belakang Dania. Dania terkejut, dia menoleh ke arah belakang. Di sana dia melihat seorang wanita cantik dengan pakaian yang seksi. Seketika Dania sangat terpana dengan kecantikan wanita itu. Kulitnya bahkan sangat putih dan juga halus. Bahkan Dania tidak menemukan cacat sedikit pun dari penampilan wanita itu. "Shirley, ngapain kamu ada di sini?" tanya Paris. "Kamu ada di sini. Di mana David? Kenapa dia tidak menjemputku?" Wanita cantik itu tidak menjawab perkataan Paris. Malah dia kembali bertanya pada Paris. Mendengar wanita itu menyebut nama David, Dania semakin ingin tahu tentang hubungan wanita itu dengan David. Dari nadanya dia terlihat sangat dekat dengan David. Paris melirik Dania yang terus memperhatikan Shirley. Dia merasa kesal dengan kedatangan wanita itu yang tiba-tiba datang di depan mukanya. "Kamu mau ngapain sih, Sher? Ke Indonesia?" tanya Paris. Shirley mengerutkan keningnya mendengar pertanyaan dari pengacara muda yang ada di hadapannya itu. "Kenapa memangnya? Apa kamu gak suka lihat aku di sini?" Shirley melirik ke arah Dania yang sedang menikmati makanannya. "Bukannya tidak suka, aku terkejut saja," ucap Paris mencoba mengelak. Tidak mungkin juga dia bilang kalau dia tidak suka kalau Shirley muncul di waktu yang tidak tepat. Lelaki itu sedikit kesal karena tidak bisa mengetahui tentang apa yang dipikirkan Dania. Shirley tersenyum kecut mendengar apa yang dikatakan oleh Paris. "Apa dia kekasihmu?" tanya Shirley pada Paris. "Bukan, dia adik sepupuku," jawab Paris jujur. "Dia asisten David," imbuh Paris sambil tersenyum. Shirley terbatuk saat mendengar perkataan Paris. Wanita itu menatap Dania tajam. "Apa dia gadis yang baik?" tanya Shirley. "Bahkan dia lebih baik dari dirimu," jawab Paris membuat Shirley kesal. "Kurang asem, dasar teman gak ada akhlak," sungut Shirley. Wanita itu terus saja menatap Dania lekat, seolah ingin bertanya sesuatu. "Kamu mengenal David sejak kapan?" tanya Shirley. "Dia itu mengenal David sejak mereka masih di Sukabumi." Paris mendahului dan ia menjawab pertanyaan dari Shirley. Shirley menatap Paris kesal, tapi lelaki itu hanya cuek, tidak mempedulikannya sedikit pun. "Sejak kapan kamu bekerja menjadi asisten si manusia gua itu?" tanya Shirley lagi. "Dia bekerja baru sebulan lebih." Paris kembali menjawab pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh Dania. "Maaf ya Tuan Paris Pratama yang terhormat, aku tidak bertanya pada Anda, aku bertanya pada Dania," ucap Shirley kesal. Paris hanya terkekeh saat melihat sahabatnya itu kesal. Dia memang sengaja melakukan itu agar Shirley tidak bertanya yang macam-macam pada Dania. Sedangkan Dania hanya tersenyum saja ke arah Shirley. Wanita itu sebenarnya ingin bertanya tentang wanita itu lebih banyak, terutama tentang hubungannya dengan David. Tapi entah mengapa mulutnya terasa keluh. Begitu susah untuk digerakkan dan membuka pembicaraan. "Ya udah, yuk Dan, kita pergi," ucap Paris setelah dia melihat Dania sudah menyelesaikan makannya. "Kalian mau kemana?" tanya Shirley cepat. "Bukan urusanmu," jawab Paris cepat juga. Dia tidak mau kalau Dania bilang kalau mereka akan ke rumah David kepada Shirley. Dania melihat ke arah Paris heran, entah mengapa lelaki itu seolah ingin menjauhkan Shirley dari dirinya. Paris dengan cepat mengajak Dania masuk ke dalam mobil. Lelaki itu seperti sedang terburu-buru menyalakan mobilnya. "Kamu kenapa sih, Riz?" tanya Dania heran. "Kenapa apanya?" jawab Paris pura-pura tidak mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Dania. "Kura-kura dalam perahu, kenapa Paris pura-pura tidak tahu?" ejek Dania. "Apaan sih kamu? Aku cuma gak mau perempuan sinting itu mengikuti kita," ucap Paris sambil melirik ke arah kaca spion untuk memastikan kalau Shirley tidak mengikutinya. "Perempuan secantik dan seksi dia kau bilang sinting. Apa nggak kebalik? Jangan-jangan malah kamu yang sinting?" ucap Dania sambil terkekeh.